Nah, seperti itu makanya saya tegaskan atau saya sarankan untuk membuat cangkokan atau setekan itu ya cukup 2 cm aja untuk. Nah, jadi kalau nantinya kita mau membuat bahan atau bonsai yang bagus ya kita harus proyeksikan dari awal, kita konsep dari awal. Nah, kalau saya bilang dari sini belum tentu teman-teman, karena kenapa? Mungkin nanti akarnya lebih bagus dari sebelah sini ya, dari belakang sini. Halo sahabat BMC, oke, ketemu lagi dengan saya Darmo di channel YouTube Darmo BMC. Oke, di video kali ini saya akan memproses bahan sancang ya cukup bogel ya. Nah, ini bisa dibilang bibit, ya terserah teman-teman yang menilai. Jadi siapa sih yang nggak suka bahan sancang bogel, batang besar terus pendek seperti itu dan proporsinya dapat. Nah, oke, kita belajar dari bahan ya sekarang, khususnya untuk dasar. Nah, ini bahannya saya los teman-teman. Nah, jadi kita belajar dari dasar teman-teman. Nah, oke, untuk bahannya ini teman-teman. Nah, kenapa yang dibahas di channel ini bahan atau bibit melulu ya? Nah, karena kenapa? Sebelum kita mempunyai bahan atau bonsai yang bagus ya kita pasti berawal dari bibit teman-teman atau bahan. Nah, ini khusus untuk pemula yang suka berproses ya. Jadi coba kita dekatkan sedikit. Oke. Nah, ini bahannya sudah terlihat ya. Kita coba cek untuk karena kita di awal pasti memproses dari bahan ya atau batang. Nah, kita lihat dulu batangnya. Sebelumnya kita targetkan untuk mau buat bonsai apa, mame, small atau sito. Nah, kalau di sini saya akan membuat mame teman-teman. Nah, jadi untuk ketinggian batang daripada setekan atau cangkokan ini ya kita harus kita harus targetkan dari awal. Nah, di sini saya waktu mencangkok ini sekitar 2 cm teman-teman. Ini untuk mame ini cukup ketinggian menurut saya ya. Jadi ketinggian kalau 2 cm, mungkin 1,5 cm mungkin lebih gampang ya, lebih leluasa kita nantinya mengolah. Nah, jadi kita pertama kita targetkan untuk batang dulu. Nah, jadi saran saya teman-teman mencangkok itu 1,5 cm ya untuk bahan mame, atau 2 cm lah kalau seperti yang saya ini 2 cm dulunya. Ini sebelum menutup kambium dan akar ini tumbuh teman-teman. Karena kenapa? Selama kita mengelos pertumbuhannya otomatis akarnya membesar. Nah, akar itulah yang akan nantinya mengangkat atau menambah ketinggian. Nah, seperti itu makanya saya tegaskan atau saya sarankan untuk membuat cangkokan atau setekan itu ya cukup 2 cm aja untuk mame nantinya. Nah, oke, kita coba cek dulu untuk perakaran ya. Kita tadi sudah ngebahas masalah batang. Nah, itu untuk dasarnya. Nah, jadi kalau nantinya kita mau membuat bahan atau bonsai yang bagus ya kita harus proyeksikan dari awal, kita konsep dari awal. Nah, jadi kalau kita sudah targetkan nantinya pasti akan sesuai keinginan kita seperti itu. Oke, kita coba cek teman-teman untuk perakaran ya, biar kita bisa membaca atau mungkin menargetkan mana yang nantinya akan dijadikan tapak depan. Nah, kalau saya bilang dari sini belum tentu teman-teman, karena kenapa? Mungkin nanti akarnya lebih bagus dari sebelah sini ya, dari belakang sini. Oke, kita coba semprot dulu ya biar kelihatan untuk perakarannya. Nah, oke,
Oke, ini untuk perakarannya teman-teman, dan kesan kokohnya untuk calon terusan akar ini atau alur daripada akar ke cabang. Begitu juga di terusannya ini sudah ada ya teman-teman. Hanya saja yang di bagian depan ini yang kurang. Nah, di sini ada, yang di sini itu nggak ada tumbuh ini teman-teman. Nah, jadi coba kita lihat untuk di bagian belakang ya. Nah, kalau dari sini cukup lumayan akarnya. Cuman kalau saya sih enaknya ya dari sini teman-teman, karena kenapa? Ini sangat tegas dan jelas ya. Untuk akar kiri kanan itu sangat kuat. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena ini masih proses, masih tahap program, kita PR-nya sekarang kita suburkan aja bahan ini. Kita suburkan, jadi nanti mungkin tidak menutup kemungkinan di sini bisa tumbuh akar seiring di bagian atas ini semakin subur. Nah, seperti itu. Karena kenapa akar itu bisa tumbuh? Karena di atas itu sangat subur teman-teman. Nah, kebutuhan akan nutrisi itu sangat banyak. Nah, otomatis pohon itu akan tumbuh akar lagi, tumbuh akar lebih banyak. Nah, jadi di sini saya akan mensiasati ya, dengan cara mengurangi akar di bagian yang paling banyak ini. Nah, kalau seperti ini dibiarkan, yang di bagian sini tuh tidak akan mau tumbuh akar teman-teman. Bahkan ini tidak bisa membesar. Ini tidak bisa membesar karena nutrisinya tercukupi dari akar-akar yang sudah besar ini. Nah, oke, kita kurangi aja teman-teman. Nah, ini ada akar yang nyelip ini karena Nah, oke, kita sisakan ini teman-teman yang kecil ini, dan kemungkinan ini saya akan buang kayaknya. Oke, sementara saya biarkan dulu, karena untuk penyeleksian itu tidak bisa sekalian teman-teman. Kita harus bertahap ya. Nah, di sini juga ada akar yang nyelip ini, biar tegas, biar jelas untuk pemecahannya. Ini sudah mecah sendiri sebenarnya ini. Nah, oke, ini cabangnya saya akan pakai, yang ini juga saya biarkan sementara. Nah, ini ada pertumbuhan subur teman-teman, dan ini berada di ketiak teman-teman. Nah, ini kita buang ya, biar fokus nanti pertumbuhannya di cabang yang kita inginkan seperti ini. Nah, kalau yang ini sementara saya biarkan dulu, karena kenapa? Nah, ini ada dua opsi teman-teman. Nah, seandainya kedepannya saya ada perubahan, mau pakai tapak depan dari sini, ini teman-teman. Jadi kenapa? Karena proses bonsai itu sewaktu-waktu bisa berubah ya, dan siapapun pernah mengalami seperti itu. Nah, ini saya biarkan dulu teman-teman untuk cabang yang ini. Nah, seandainya saya pakai tapak depan dari sini, nah saya sudah juga punya
cabang yang agak di depan ini, dan ini kemungkinan saya buang kalau saya pakai tapak depan dari sini, seperti itu. Karena kenapa ini tidak tepat di tengah-tengah ini teman-teman, antara cabang dan terusan batang ini tidak tepat tengah-tengah. Ini terlalu, bagiannya ini terlalu ke sana teman-teman. Jadi kalau tepatnya tengah-tengah ya di sini. Ini sudah pas terbagi dua ini. Kalau yang sama yang cabang yang besar ini kurang di tengah, ini terlalu ke depan ini. Nah, kalau kita pakai tapak depan dari sini, ini cabangnya terlalu di belakang, seperti itu. Nah, kalau kita pakai dari sini, ini sudah enak ini sudah sama-sama di depan ini ya. Maksudnya sudah lempeng lah, cabang sama terusan batang ini. Dan nantinya kemungkinan saya akan press di sini, karena ini bonsainya akan saya konsep mame. Jadi di sini sudah ada titik tumbuh, dan ini juga ada titik tumbuh untuk cabang kedua. Nah, ini untuk terusannya nanti. Nah, oke, seperti itu. Jadi sementara ini saya biarkan dulu ini, sewaktu-waktu seiring perkembangan pohon ini, bahan ini, jadi kemungkinan besar ada perubahan seperti itu. Nah, oke, kita rapikan dulu bekas potongannya ini. Nah, oke sahabat BMC, hasil sementara seperti ini ya. Jadi ini hasil belajar kita hari ini, dan saya sudah melakukan pemotongan, perapian, begitu juga penataan akar. Nah, ini kita tinggal kasih salep kambium aja biar aman ya, untuk penutupan kambiumnya itu biar jalan. Nah, oke, cukup sekian dulu proses belajar kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang suka berproses. Semangat terus berproses. Jadi saya akan selalu update untuk bahan ini ya. Jadi untuk kedepannya saya setiap kali memproses bahan ini, saya akan berusaha untuk membuatkan konten. Nah, nanti dengan harapan hasil akhirnya seperti apa. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini, belajar kita hari ini. Semangat terus, salam BMC Bonsai Mania Channel.